Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV, alhamdulillah pada ngobras pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Pada kali ini kita bersama dengan Kang Aher. Kang Aher atau beliau sebenarnya namanya Ahmad Heriawan, kemudian kita panggil beliau dengan sapaan beliau sehari-hari Kang Aher. Kita alhamdulillah bisa mendatangkan beliau ke acara ngobras ini di sela-sela kesibukannya di acara Munas ke-5 Partai Keadilan Sejahtera di Bandung. Assalamualaikum Kang Aher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Aher? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik. Ya, mohon maaf ini kita ganggu di sela-sela kesibukan Kang Aher ini di acara Munas ini. Alhamdulillah, memang sedang rehat. Alhamdulillah. Baik Kang Aher, kita di acara ngobras ini kita akan bahas secara santai nih Kang ya. Ngobras itu kan ngobrol bareng dan santai. Dan kali ini kita akan bicara dengan Kang Aher seperti apa sih Kang Aher ini, kemudian apa sih keseharian beliau setelah selesai menjadi Gubernur Jawa Barat di 2 periode kemarin di Jawa Barat. Kang Aher, kalau misalnya kita bicara sebelum Kang Aher menjabat sebagai Gubernur ya Kang ya, itu dulu Kang Aher tinggalnya di mana Kang? Saya dulu waktu kecil di Sukabumi ya. Sukabumi. Di kawasan perkampungan banget. Terus pakai banget karena agak jauh ke kota. Jadi anak kampung ya. Terus kemudian SD SMP, SD di kampung ya. Kemudian SMP sudah di kota kecamatan Sukaraja. Masih di daerah Sukabumi? Masih daerah Sukabumi, dan SMA di SMA 3 Sukabumi sudah di kota. Ya, ya. Dan kemudian baru ke Jakarta kuliah setelah lulus SMA. Kuliah di mana tuh Kang Aher? Saya di LIPIA ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Saudi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Oh, menarik nih. Jadi sekolah di LIPIA, tapi kemudian menjadi seorang gubernur. Tapi sebelum kita bahas ke situ, ini ada nama yang mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa. Itu ada panggilan Kang Aher itu Asep itu seperti apa sejarahnya itu Kang? Ya, dulu saat di SD saya didaftarkan dengan nama Asep Ahmad Heriawan. Jadi 3 nama ya. Kemudian ketika ke SMP kan suka ada pengumumannya dari sekolah, siapa yang mengganti nama, memperbaiki nama, merubah nama, dan seputar itu. Kemudian saya berpikir nampaknya kalau dalam urusan warga Jawa Barat, Asep itu kan sebutan sebetulnya ya. Iya. Asep, Isep, Cecep, Acep itu semua laki-laki bisa disebut itu. Iya. Tapi ini lebih halus ya. Yang umum Ujang biasanya. Iya. Ya. Jadi semua anak laki-laki itu Ujang, Asep, Cecep, Isep, seperti itu. Oleh karena itulah saat itu saya minta izin kepada orang tua bagaimana kalau nama Asepnya dihilangkan dari ijazah gitu ya. Mulailah kemudian semenjak lulus SD itu nama Asepnya hilang, tinggal Ahmad Heriawan. Oh, itu jadi usulan dari Kang Aher? Usulan dari saya, kemudian disepakati oleh keluarga. Meskipun di keluarga sampai akhir juga sampai sekarang tidak pernah nyebut Ahmad, selalu Asep ya. Karena panggilan dari kecil. Betul, ya? Ayah saya, kemudian ibu saya, nenek saya selalu panggilannya Asep. Sampai sekarang di kampung juga tidak ada yang mengenal Ahmad, Asep saja. Oh, iya. Nah, kemudian waktu awal-awal berubah nama di SMP dulu juga masih kaku kan? Iya. Ketika ada yang buat Asep, saya juga ngelirik juga. Padahal sudah Ahmad namanya kan, gitu. Lama-lama terbiasa, dan terbiasa juga kalau di rumah oleh keluarga dipanggil Asep, di lapangan dipanggil Ahmad, kadang juga setelah di Jakarta dipanggil Heriawan juga. Oh, gitu, ya. Di Jakarta lebih banyak menyebut Heriawan, Ahmadnya hilang. Kemudian ketika masuk di Jawa Barat, Ahmad Heriawan di periode kedua disingkat-singkat jadi Aher. Ini sekarang Kang Aher. Kang Aher itu periode kedua, itu menjelang periode kedua ya. Jadi memang semuanya kenalnya bukan Ahmad Heriawan, dia orang penduduk Indonesia, warga Indonesia, warga Jawa Barat kenalnya Kang Aher. Betul, gitu ya. Betul. Kang Aher gitu ya. Jadi Aher, A-nya Ahmad ya. Ya, A-nya bisa juga Asep Heriawan gitu ya. Bisa Asep, bisa Aher, bisa Ahmad. Itu bisa ikut piala ini ada penghargaan Asep sedunia itu. Oh, saya jadi penasehat di situ. Tercatat sebagai penasehat waktu jadi gubernur ya. Meskipun sekarang saya nggak diundang lagi dan
saya juga selalu dikonfirmasi, Pak, kok Ahmad jadi penasehat Asep sedunia? Saya bilang, si saya Asep, dan masih disebut Asep. Oke, menarik sekali nih Pak Kang Aher ya. Kemudian tadi kita lanjutkan ke periode Kang Aher itu kuliah ya. Itu sejak di fakultas apa tuh Kang Aher di LIPIA? Ya, saya dulu daftar ke berbagai perguruan tinggi ya, termasuk ke UIN juga daftar di Fakultas Sosiologi, kemudian terakhir saya daftar di LIPIA saat itu. Kemudian ya lulus di beberapa tempat, akhirnya saya mengambil di LIPIA. Sederhana sebetulnya, alasannya sederhana banget. Mengapa ngambil di LIPIA bukan ngambil di tempat-tempat yang lain, sebab di LIPIA tidak bayar, kemudian semua buku-buku gratis, bahkan diberi living cost ya saat itu, sehingga bagi saya itu sesuatu banget ya, karena dengan demikian sudah tidak lagi menyusahkan orang tua kan. Karena ada beberapa tetangga yang menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, biasanya sampai jual-jual sawah, jual-jual tanah. Saya pikir saya tidak harus begitulah gitu. Jadi memang mandiri ya? Yang mandiri, oleh karena itu ketika ada beberapa sekolah yang saya lulus diterima, yang terakhir kemudian terima di LIPIA, dan kemudian fasilitasnya adalah tidak bayar, kemudian buku-buku dan keperluan sekolah ditanggung, keperluan kuliah, kemudian living cost juga ditanggung. Bahkan ada lebihnya, bisa membawa kepada adik-adik, pada orang tua saat itu. Sehingga dengan demikian, ini pilihan yang pas lah gitu. Iya. Kang Aher ini kemudian kan setelah dari LIPIA itu kemana tuh kegiatannya, apa aja setelah lulus dari? Ya, setelah lulus dari LIPIA saya pernah mengajar di Lembaga Dakwah Al-Hikmah, di perguruan tinggi Al-Hikmah, sebab saat itu kan Al-Hikmah buat perguruan tinggi membuat sekolah tinggi ya, ilmu dakwah, ilmu syariah. Kemudian saya sempat pindah ke Bogor, juga sempat mengajar di Ibnu Khaldun Bogor, di Universitas Ibnu Khaldun. Kemudian pindah ke Jakarta lagi, saya aktif di perguruan Al-Manar ya saat itu. Dan seperti itu, kemudian sampai pada tahun 1998 berdiri Partai Keadilan, dan kemudian saya ditunjuk, dipilih untuk menjadi Ketua DPW DKI Jakarta. Ketua DPW DKI. Ya. Jadi sebenarnya orang Jawa Barat gitu ya, tapi orang Jawa Barat, jadi Ketua DPW di DKI. Ya, besar di Jakarta, betul. Di DKI dipercayakan oleh Partai Keadilan untuk menjadi Ketua DPW DKI. Pertama berarti ya? Pertama ya, pertama semenjak berdiri ya. Iya. Kemudian setelah jadi Ketua DKI, Ketua DPW DKI saat itu jadi apa lagi tuh? Ya, sempat 2 kali pemilu kan? 2 kali pemilu. 99 ya, 99 PKS mendapat suara tertinggi di antara provinsi-provinsi lain, tapi tertingginya hanya sampai mendapatkan 4 kursi dari 75, dari 85 kursi saat itu. Ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2004 meningkat tajam. Kita memperkirakan saat itu kursi yang diperebutkan 75 ya, dan kemudian kita ngitung banget, kita sudah punya hitung-hitungan suara, karena saat itu kita serius banget kepengurusan PKS itu sampai di tingkat RT, tingkat RW, namanya Korwe Korte. Nah, kita kasih tugas mereka supaya Korte dan Korwe itu mendata seluruh rumah yang di lingkungan masing-masing, dan diperkirakan berdasarkan silaturahim, berdasarkan perkenalan koordinator RT dan RW tersebut, rumah mana saja, siapa saja yang mencoblos PKS. Dan sudah diperkirakan saat itu yang mencoblos sekian ratus ribu. Jika dikalkulasi dengan jumlah suara yang ada, kita mendapatkan 12 kursi saat itu. 12 kursi ya. Kita dengan happy kita mengatakan, wah, kita akan mendapatkan 12 kursi gitu. 2004 ya, dari 75. Dari 75, sekarang kan 120 sekarang ya. Dari 75. Kemudian pada prakteknya meleset. Meleset karena jadi 18. Luar biasa. Bukan 12, 18 ya. Telurnya pecah banyak ya. Ya, dan PKS alhamdulillah mencatat sebagai partai di provinsi yang satu-satu provinsi yang menang. Iya. Jadi terbesar saat itu ya. Terbesar saat itu di provinsi DKI Jakarta. Rekornya sampai saat ini ya. Belum pernah ada menang tingkat provinsi ya. Baru kabupaten kota menang, seperti di Bekasi kita menang, kota Bekasi, kota Depok menang, kota Bogor menang, ya kota Bandung menang, kota Cimahi menang, Kabupaten Bandung Barat juga menang, dan beberapa kota di luar Jawa ya.
juga kita mendapatkan kemenangan. Tapi tingkat provinsi belum terulang lagi. Untuk pertama kalinya kita menang di tingkat provinsi DKI Jakarta tahun 2004. Mudah-mudahan ke depan 2024 menang lagi kita di berbagai tempat, bukan hanya di Jakarta ya, insya Allah. Termasuk di Jawa Barat saya kira ya. Ya, jadi memang prestasi banget tuh ya. Jadi setelah berubah jadi PKS itu ya waktu itu ya. Kemudian diadakan pemilu tahun 2004, PKS jadi di Jakarta ya, pemenang di provinsi. Meskipun saat itu meskipun pemenang tidak jadi ketua DPRD. Belum ada. So masih dipilih kan saat itu. Jadi 4 besar dipilih ya, orang kolaborasi. Kita kan tidak dominan 50% lebih kan, hanya mendapatkan saat itu 36%. Ya suara. Tidak 50% lebih, sehingga ya orang lain berkolaborasi bersatu mengalahkan kita gitu. Kalau sekarang kan siapapun pokoknya dengan suara paling banyak, kursi paling banyak langsung jadi ketua DPRD gitu. Sekarang lebih mudah sekarang. Iya. Kemudian Kang Aher setelah jadi anggota dewan tuh 2 periode berarti ya? Iya, 9 tahun lah, hampir 2 periode. Hampir 2 periode. Hampir 2 periode. Karena di periode kedua ini dicalonkan menjadi. Ya, seharusnya kan berakhir tahun 2009. Ya. Tahun 2008 ditugaskan ke Jawa Barat untuk jadi wakil gubernur. Melesetnya lagi. Jadinya gubernur. Jadi gubernur. Padahal itu tugas resminya itu survei kecil ya kalau nggak salah waktu itu ya. Malah kita nggak survei ya. Nggak survei ya. Nggak survei, nggak ada modalnya untuk survei saat itu. Yang jelas kalau orang lain yang survei, selalu kita dari 3 calon itu, 3 pasangan, selalu kita nomor buncit terus. Gitu. Ya. Kalau pasangan nomor 2 bersurvei nomor 2-nya juara, kita paling buncit nomor 3. Kalau pasangan nomor 1 di surveinya juara, tetap kita nomor 3 juga gitu. Kita nomor 3, surveinya nomor 3. Ya sudah pokoknya. Tapi yang jelas waktu itu sangat luar biasa. Ini yang harus diulangi oleh kader kita ke depan untuk melakukan pemenangan, karena meskipun survei itu selalu menempatkan pasangan HD waktu itu ya, Heriawan Dede, menempatkan surveinya itu paling akhir, tidak menang, bahkan paling buncit ya, bukan tidak menang, paling buncit lagi. Itu luar biasa. Yang unik adalah tidak mempengaruhi kader tidak terpengaruh, tetap semangat ya, bahkan semangatnya luar biasa, sampai-sampai ada yang berseloroh nih, semangat PKS Jawa Barat itu semangat 8 jurus dewa mabok katanya. Saking semangatnya gitu ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan saya juga ikut terlibat itu, Kang. Waktu itu masang-masang bendera sekampung itu. Di Depok tuh? Depok. Luar biasa. Untuk kemenangan di Jawa Barat 2008 itu tentu ya ada ratusan ribu orang yang terlibat. Iya, luar biasa. Ya, saya tidak bisa menyapa satu persatu saat itu. Yang saya lakukan hanya doa saja, mudah-mudahan Allah membalas seluruh jerih payah kader simpatisan untuk memenangkan pasangan HD. Plus kita berjanji dalam hati saya bertekad luar biasa, ini kemenangan yang tidak disangka oleh siapapun ya. Masyarakat umum tidak menyangka, surveyor yang mensurvei dengan metodologi yang paling canggih sekalipun tidak menyangka menang kan. Sampai-sampai ada orang mengatakan, Pak Heriawan waktu itu ya, Pak Heriawan, kami ini tidak menyangka Bapak bisa menang ya. Saya bilang, boro-boro Bapak, saya juga gak menyangka menang gitu. Karena waktu itu malam 13 April ya 2008, saya menginap di rumah mertua di kawasan Bekasi. Kemudian saya melihat, saya waktu itu merasa wah ini malam terakhir keliling-keliling di Jawa Barat. Karena kalau besok kemudian quick count-nya kita kalah, ya udah saya balik ke Jakarta lagi ngantor di DPRD sebagai wakil ketua DPRD. Waktu itu gitu, dan kemudian saya menyerahkan semuanya. Malam hari baca Quran ya. Baca Quran malam hari. Jadi saya punya tradisi kalau malam pencoblosan itu baca Quran. Mungkin ini berguna bagi teman-teman yang sekarang ikut pilkada. Ini malam hari menjelang pencoblosan itu baca Quran. Pokoknya itu yang menenangkan kita gitu. Saya tidak tahu, lupa waktu itu berapa juz, 3 sampai 5 juz lah per malam itu, satu malam itu. Pokoknya sampai tidur gitu. Bahkan di tahun 2013 itu tidak tidur, nggak bisa tidur sama sekali. Karena nggak bisa tidur kan akhirnya kita baca Quran terus sampai subuh. Ketika subuh pun kemudian kita nggak bisa tidur, kemudian kita mencoblos pagi-pagi sampai siang beres pencoblosan, jam 1 mulai ada penghitungan, nggak kuat lagi. Saya masuk kamar tidur. Nah kuat, plus kemudian kalau ikut juga deg-degan kan gitu. Jam 3 saya dibangun istri saya, Pak, menang Pak, kita menang. Bener nih, bener, kita menang. Itu tahun 2013 ya. Waktu itu ini ya, Ahmad Heriawan
Deddy Mizwar. Ya, Waktu itu nggak disingkat. Nggak disingkat. Nah, singkat karena kalau singkatannya hampir sama HD kan, Iya, sama. Heriawan Deddy Mizwar juga gitu. Oleh karena itu kita nggak singkat. Kalau di tahun 2008 disingkat HD, Heriawan Deddy. Kalau di tahun 2013 kita tidak menyingkatnya karena khawatir saru dengan tahun 2008 kan. Oleh karena itu Akhir Demis aja, Akhir Demis aja gitu. Singkatannya Akhir Demis. Jadi nama dia disingkat, nama kita disingkat, kemudian jadi Akhir Demis. Itu 2013. Luar biasa. Saya juga ikut pertempuran waktu itu sama. Itu ya, luar biasa. Iya. Kalau deg-degannya deg-degan 2013. Meskipun kita incumbent ya, deg-degan 2013. Kalau 2008 tuh nggak deg-degan, nggak ada beban kan? Iya. Justru deg-degan ketika menang, kok jadi menang ya gitu, deg-degan waktu itu. Saya akhirnya yang saya mau pulang ke Jakarta, lihat di Bekasi menang, di TPS ibu saya menang kan, ibu mertua menang. Saya nggak nyoblos karena KTP Jakarta kan. Dari Yusuf juga nggak nyoblos karena KTP Jakarta. Makanya nonton nyoblos. Ternyata di TPS ibu mertua saya menang. Di sekitarnya menang. Saya pikir ini wajar, tempat ibu mertua masa gak menang gitu. Tapi di Bekasi menang ke semuanya. Ada kabar di Bandung menang, di Sukabumi menang. Akhirnya yang asalnya mau pulang ke Jakarta, balik ke Bandung lagi, ikut kemudian quick count yang diselenggarakan oleh Kompas Bandung. Iya. Alhamdulillah, jadi luar biasa ya. Hati itu ya, apa deg-degannya itu emang ketika quick count itu ya, atau mana? Real count ya waktu itu ya. Iya. Kang Hair ini kemudian kan ini 2 periode nih Kang memimpin Jawa Barat ini ya. Mungkin ada tips kepada para pemuda ya, anak-anak milenial nanti yang mereka punya cita-cita juga menjadi seorang pemimpin, kemudian wali kota, bupati atau kepala daerah seperti gubernur seperti Kang Hair. Gimana Kang? Mungkin bisa memberikan tipsnya kepada mereka. Iya, yang jelas semua anak-anak milenial harus punya cita-cita besar. Biasanya yang membimbing langkah-langkah kita menuju keberhasilan itu adalah cita-cita besar. Sulit rasanya seseorang sampai kepada karya besar, pada pencapaian cita-cita besar tanpa mimpi besar terlebih dahulu. Jadi saya ingin katakan pada milenial, pokoknya mimpi besar, cita-cita besar. Kalau dari separuh mimpi besar, cita besar tersebut separuhnya berhasil saja sudah sangat luar biasa. Ingat bahwa dalam sejarah itu gak pernah ada orang yang punya keberhasilan tanpa mimpi besar. Mimpi besarlah yang membimbing seseorang sampai pada keberhasilan. Tentu mimpi besar tidak salah, diperbolehkan, itu namanya tumuhat, namanya himah aliyah dalam bahasa agama, dipersilahkan. Tentu saja sangat baik kalau mimpi besar tersebut mulai di landingkan dalam bentuk strategi kehidupan gitu. Dan memang kan para ulama menyebut begini, ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak muda, untuk anak milenial, siapakah saya hari ini gitu. Harus ada jawaban, saya hari ini fulan gitu. Saya hari ini fulan mahasiswa di semester sekian, saya hari ini fulan lulusan kampus tertentu gitu. Nyatakannya sebagai fulan ketika menjawab pertanyaan siapakah saya hari ini. Pertanyaan berikutnya dari para ulama kita itu siapakah saya, kalau pertanyaan pertama siapakah saya hari ini, pertanyaan berikutnya siapakah saya saat saya menapai ke umur-umur tertentu. Seperti apa dan siapakah saya saat saya berumur 25 tahun, 35 tahun, 30 tahun, 35, 40 dan seterusnya. Mengapa saya ambil 55? Ya itu sih bebas-bebas saja, mau pakai 5, rentangnya 5 mau 10 nggak ada masalah. 55 itu anak aja kan, masa pemilu 5, masa-masa pergantian ke pemilu 5 tahun di kita. Nah kemudian berikutnya ada yang lebih hebat lagi, pertanyaan berikutnya. Justru pertanyaan berikutnya itu adalah pertanyaan seperti apakah orang mengenal saya saat saya sudah wafat gitu. Langsung jauh kan. Jadi kalau pertanyaan kedua itu visi dan misi di dunia, kalau pertanyaan ketiga itu visi misi di akhirat gitu. Seperti apakah orang mengenal saya, mengenal kita semuanya pada saat kita sudah wafat gitu. Ada pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu adalah seperti apakah cara mati yang kita idam-idamkan gitu. Tentu bagi seorang muslim cara mati yang dalam posisi tunduk, patuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mati yang kita inginkan minimal ya. Tentu paling maksimal adalah kita mati syahid di jalannya gitu. Tentu dalam konteks damai kan tidak mati syahid dalam arti seperti ketika ada konteks jihad fisik gitu ya. Dalam konteks damai seperti di Indonesia hari ini tentu mati syahid tersebut kita mati dalam posisi sedang memperjuangkan kebenaran, sedang meyakini kebenaran, sedang berjuang untuk meningkatkan Indonesia lebih hebat lagi. Itu kan mati syahid insya Allah. Bahkan
kalau seseorang mati syahid gara-gara berjuang, kena penyakit, kena kecelakaan dan lain sebagainya juga mati syahid, termasuk COVID juga adalah mati syahid kan gitu. Iya. Kita sudah berjuang mempertahankan kehidupan kita, terserang juga oleh wabah yang ada dengan mati syahid. Jadi itu penting keempat ya. Iya. Jadi ada yang kelima, strategi apa yang harus saya siapkan untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu gitu. Ini sederhana kan gitu. Iya, iya. Dan semakin dini seseorang punya pertanyaan seperti itu semakin bagus gitu ya. Tentu keberhasilan di hadapan Allah kan tidak saja disimbolkan dengan keberhasilan dalam arti jabatan, dalam arti status seseorang, ekonomi dan lain sebagainya. Tentu yang harus paling diperjuangkan adalah bahwa kita selalu berstatus istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah dengan karya-karya yang mungkin kita bisa lakukan. Itulah kestabilan kita, keistiqomahan kita sampai aja menyebut kita gitu ya. Iya, betul. Jadi kita sebagai orang beriman kalau cerita-cerita masa depan juga ujung-ujungnya kan akhirat juga kan gitu. Oke, ini menarik sekali pemirsa, bagaimana memang harus kita benar-benar menulis gitu ya, atau mempunyai visi besar ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Aher, kan Kang Aher sudah jadi gubernur nih. Ada mimpi besar apa lagi yang kalau misalkan boleh kita tahu bocorannya? Iya, tentu bagi saya ketika Allah memberikan anugerah ya, untuk memberikan anugerah berupa amanat besar menjadi gubernur, itu sudah sangat luar biasa. Karena sebagai seseorang yang lahir dari perkampungan, ketika di SD juga dulu nyeker ya. Saya nggak pakai sendal dulu sampai kelas 4. Kelas 4 itu baru pakai sendal jepit dulu. Betul, saya sekolah tuh nggak pakai sendal. Saking kampungnya ya, melewati pematang tiap hari, kadang jatuh ke kubangan air, pulang nangis, macam-macam lah gitu masa kecil saya. Kelas 5 baru mengetahui, kelas 4 baru pakai sendal, kelas 5 baru pakai sepatu gitu. Saya kan tidak pernah punya bayangan Allah akan memberikan anugerah sebesar ini. Tapi ternyata ya saya tidak tahu, kalau saya tadi mengatakan ada cita-cita besar, cita-cita ada ya gitu. Tapi di belakang itu juga ada ratusan doa yang mendoakan nampaknya ya. Iya. Ada doa kakek, doa nenek, ada doa orang tua, ada doa tetangga gitu. Bahkan ada sebuah doa yang unik waktu itu yang kemudian saya sering menghubung-hubungkan ya ketika saya jadi gubernur. Waktu itu ada perkumpulan orang tua sedang membincangkan krisis air ya. Karena irigasi masih agak tradisional irigasinya. Kemudian seringkali krisis air dan berebut air sampai masyarakat petani itu kalau menunggu air sampai bermalam-malam kan. Jadi air itu ada perebutan air lah gitu. Sampai kadang-kadang ada kekerasan di lapangan sampai berantem gitu masyarakat kita. Nah, ada yang berteriak saat itu waktu rapat itu, nampaknya ke depan nih harus ada anak di kampung ini jadi bupati gitu. Sambil nunjuk saya waktu itu gitu. Saya masih ingat itu, pertemuannya masih ingat, siapa yang nunjuk ya masih ingat begitu. Sebenarnya jangan-jangan kalimat itu ya gitu, yang membuat saya bisa jadi gubernur. Makanya ketika saya jadi gubernur langsung ingat kalimat itu. Dan langsung irigasi itu saya perbaiki langsung gitu. Ya karena ingat itu kan langsung ini irigasi. Meskipun masalahnya juga sudah hampir selesai sih ya. Tapi ketika saya datang ke sana ya saya langsung melakukan perbaikan supaya manfaat airnya lebih banyak, lebih teratur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendahulu, oleh para orang tua yang sudah pada wafat orangnya kan gitu. Ya. Termasuk ya alhamdulillah irigasi itu menjadi prioritas program Pemprov Jabar. Tiap tahun kita selalu ada tambahan sawah. Ada sekian irigasi, sekian 6.000 hektar nambah, sekian irigasi 3.000 hektar nambah. Begitu tiap tahun ya. Saya senang begitu karena dengan cara memanfaatkan lahan berarti kan ada tambahan produksi ya. Ada ribuan hektar tiap tahun kita ciptakan, kita cetak sawah atau sawah yang ada yang biasa tidak terairi dibuat irigasinya, kemudian ribuan hektar menjadi terairi karena airnya ada, tinggal dikelola jalur airnya yaitu irigasinya. Termasuk alhamdulillah saya juga punya pengalaman di kopi ya. Satu tahun itu ada bagi-bagi pohon kopi, 5 juta pohon kopi sama dengan 2.500 hektar tercetak pertanian kopi di Jawa Barat. Jadi hal-hal begitu relatif hafal karena ternyata dampaknya luar biasa. Bayangkan kalau ada 2.500 lahan perkebunan kopi yang milik masyarakat, berapa yang bisa hidup? Jadi kan ada katakanlah peternakan ayam kampung yang direkayasa genetikanya, berapa yang bisa hidup?
ada benih pohon mangga yang kita bagi-bagi, ratusan ribu pohon mangga. Berapa anak yang bisa sekolah gara-gara pohon mangga gitu. Itu program ekonomi di perkampungan ya, tentu saja ada hal-hal yang lain. Itu cerita singkat terkait dengan program ekonomi, betapa sejumlah pohon itu bermanfaat bagi masa depannya, baik pohon teh, pohon kopi, pohon mangga, termasuk padi, dan tentu hamparan sawah yang luas dan irigasi yang diperbaiki. Dulu itu kalau nggak salah Kang Aher, Pemprov Jabar itu penghargaan paling banyak ya. Saya selalu mendapatkan informasi nih, penghargaan terus untuk Jawa Barat. Ya sampai akhir saya punya penghargaan 281 ya. Jadi 2 hari menjelang berakhir juga saya masih punya penghargaan itu. Alhamdulillah, dan alhamdulillah dari sisi penghargaannya akumulatif juga alhamdulillah kita menjadi provinsi terbaik ya 3 tahun berturut-turut. Hanya dua provinsi di masa reformasi mendapatkan anugerah tertinggi di Indonesia, yaitu anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha. Saya dulu tahu Jawa Barat itu dulu mendapatkan hadiah Parasamya Purnakarya Nugraha untuk pertama kali itu di masa saya SMP. Oh gitu. Ya, jadi di masa SMP itu ada masyarakat dibariskan. Ya, jadi anak-anak SMP turun ke jalan. Sekolah saya itu di pinggir jalan. Saat di SD dulu, di SD kelas 5 atau kelas 6, turun ke kita di pinggir jalan, kita mencegat ya Parasamya Purnakarya Nugraha dibawa dari Jakarta ke Bandung, lewat Sukabumi gitu ya, lewat Sukabumi. Dan kemudian alhamdulillah ternyata apa yang terjadi di SD dulu, ada hadiah Parasamya Purnakarya Nugraha yang disematkan ke Pemprov Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat saat itu, ternyata di masa saya dapat lagi gitu, untuk kedua kalinya. Jadi belum ada sebelumnya gitu, alhamdulillah. Jawa Barat juga alhamdulillah yang IPM-nya ya, indeks prestasi indeks pembangunan manusianya atau asalnya ranking 16, naik jadi ranking 10. Oh, alhamdulillah. Jadi selama 10 tahun naik 6 itu luar biasa karena saya bisa melampaui Jawa Tengah, bisa Jawa Timur ya. Jawa Timur saya lewat, Jawa Tengah saya lewat. Jogja yang nggak kelewat karena tinggi ya. Jogja itu nomor 2 setelah DKI Jakarta, juga sulit mencakupnya. Oke, Kang Aher. Kemudian ini Kang Aher ini kan sekarang sudah menjadi warga biasa kembali ya, orang sipil nih. Ya, betul. Nah, keseharian Kang Aher ini seperti apa nih, Kang? Ya, alhamdulillah. Saya hampir 10 tahun jadi anggota DPRD, 10 tahun persis ya. Jadi Gubernur Jawa Barat, alhamdulillah sekarang jadi orang biasa. Gantian malah istri saya sekarang menjadi anggota DPR. Dan saya menikmati itu ya, karena harus ada evaluasi tentu. Kalaupun nanti ke depan ada penugasan yang lain itu lain cerita ya, tapi yang jelas evaluasi sangat penting ya. Ternyata evaluasi ini menghadirkan sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya gitu, apa yang bisa kita berbuat saat jadi gubernur itu masih banyak yang mungkin kita bisa lakukan. Tapi waktu itu kan minus pengalaman karena kita mencari sendiri pengalamannya, tidak pernah ada pengalaman sebelumnya. Konsultasi ke para pihak juga tidak punya pengalaman sama-sama dengan kita kan, kecuali ada pengalaman teori gitu ya. Para pakar dari kampus-kampus ada pengalaman teori untuk menterarahkan, membuat program kita terarah. Ternyata ketika merenung lebih lanjut, wah sebetulnya masih sangat banyak kebaikan yang lebih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Tapi itu waktu kita dinas tidak tersadarkan kan, tidak sadar kita bahwa kita sudah merasa optimal karena begitu banyak judulnya kan. Ada judul pendidikan, judul kesehatan, judul pertanian, judul peternakan, judul ketahanan keluarga, judul anak, judul segala macam judul ada kan gitu. Sampai judul menebar ikan di kolam di perairan umum itu ada gitu. Pokoknya semua judul ada ya. Dan dampaknya alhamdulillah kita bisa berbicara dalam berbagai tema ya hari ini, meskipun karena kita punya pengetahuan yang relatif global. Meskipun pengetahuannya global, tapi dalam tema-tema kehidupan berbangsa, kehidupan pembangunan itu kita selalu nyambung ya. Alhamdulillah renungannya adalah pertama ya saya bersyukur selamat ya, tidak ada masalah apapun selama 10 tahun. Pada godaan dan jebakannya sangat mengintai kita. Yang kedua ternyata kita berpikir waduh ke depan kalau ada teman-teman yang menjadi pejabat publik memang harus ada waktu-waktu di mana kita berkumpul untuk merenungi, untuk mau monitor, mengevaluasi seperti apakah program-program itu keterwakilannya atau seperti apakah program-program yang kita lakukan itu mewakili pikiran besar kita gitu. Termasuk pikiran besar yang ada pada platform PKS.
Jadi nanti kaitan antara platform dengan program kerja itu harus dikokohkan lebih lanjut ya, supaya supaya ketepatan programnya itu, ketepatan program dengan visi kita untuk membangun masyarakat Indonesia itu terarah dengan baik karena dibimbing oleh platform, dan platform itu yang kemudian membimbing kita masuk ke RPJMD, RPJPD gitu ya, ke rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan ke rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu harus terwarnai oleh pikiran besar kita, baik pikiran pribadi kita sebagai kepala daerah maupun pikiran kolektif kita yang termaktub dalam platform kita. Nah, kembali ke pertanyaan apa yang dilakukan saat ini. Pertama, saya menikmati waktu-waktu yang lebih luang saat ini dibandingkan pada saat jadi gubernur. Yang gubernur itu kadang tidur di mobil, datang jam 2:30 dini hari, jam 6 udah berangkat lagi seperti itu ya. Ya kan datang dari Bogor jam 2 gitu ya, baru istirahat. Kemudian besok harinya ada acara di Cirebon, jam 6 sudah berangkat lagi, seperti itulah gitu. Itu situasi yang ada. Sebentar dulu waktu tidur itu paling ya sangat sebentar ya. Sangat sebentar, kadang ya tidur di jalanan karena waktu itu saya pernah ada acara jam 3 dini hari masih di Karawang. Sementara jam 7, jam 8 sudah ada acara di Banjar gitu. Otomatis kan tidur di lapangan, tidur di jalanan, kemudian salat subuh di jalanan, tapi datang ke sana kan harus seger lagi kan di hadapan masa gitu. Seperti itulah jadi kepala daerah. Kalau kita mau serius ya, tidak serius juga bisa sih. Tidak serius juga tinggalin acara bisa saja kita leha-leha. Kemudian sekarang lebih banyak waktu untuk mengurusi keluarga. Kemudian kembali, saya mengajar sebelum ya. Biasa kalau Stadium Jenderal saya sudah berani. Di beberapa kampus saya sering diundang untuk Stadium Jenderal, tapi untuk diberi jadwal mengajar karena kegiatan-kegiatan belum terlalu teratur ya. Khawatir sudah ada penugasan lagi dari partai. Alhamdulillah ternyata betul ya. Saya tiba-tiba belum genap 6 bulan jadi istirahat, ditugaskan menjadi ketua bidang kaderisasi. Kemudian Majelis Syuro sekarang ditugaskan juga untuk menjadi wakil ketua Majelis Syuro. Kemudian saya ternyata di Munas MUI juga ditugaskan menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI ya. Alhamdulillah wakil ketua ya. Dan saat yang sama juga saya harus hidup kan. Jadi oleh karena itu kewajiban saya untuk terus mentransfer pengetahuan dan memelihara pengetahuan yang ada itu lewat Stadium Jenderal, lewat taskip ya, lewat pembinaan, lewat Zoom dan lain-lain kepada teman-teman PKS, itu juga mengasah pikiran kita. Kemudian saat yang sama juga membimbing anak-anak ya. Jadi kalau berbisnis langsung saya kira sudah mulai berumur kita kan agak sulit, mendingan kita ikut berbisnis bareng anak-anak gitu ya. Anak-anak sudah maju di depan, kemudian kita punya pikirannya kita dorong, sehingga secara ekonomi juga ada penghasilan dari kolaborasi bareng anak-anak berbisnis dan usaha-usaha lainnya, saya kira itu. Dulu waktu masih di Jakarta kalau nggak salah, saya maksudnya Kang Aher waktu masih di Jakarta saya kalau nggak salah itu baca buku itu Kang Aher waktu itu sering belanja sayuran dulu ya. Ya. Itu gimana Kang, masih atau? Saya hobi belanja, hobi masak juga. Persoalannya adalah ketika belanja itu seringkali nggak jadi belanjanya. Karena ribut orang ngahe, belanja nggak jadi gitu. Kalau zaman dulu masih ya. Yang itu masih. Itu salah satu ini, itu jadi sunnah saya juga tuh. Nah, gitu ya, alhamdulillah. Saya belanja ke tukang sayur sekalian kenalan dengan ini. Ya kalau belanja saya harus ke provinsi lain baru bisa. Nggak dikenal kan belanja bisa gitu. Kalau saya sedang di luar kota lah, di luar Jawa Barat, saya bisa belanja. Kalau Jawa Barat sampai sekarang nggak bisa belanja. Bisa, karena ketika datang ternyata saya masih dikenal, bahkan unik juga. Orang-orang saya tidak tahu ya situasi seperti apa, seperti di kawasan pelosok Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, termasuk di kawasan beberapa kabupaten kota. Ketika ketemu saya itu Pak Gub, aduh saya masih yang Pak Gub terus gitu. Dan masih laku foto juga ternyata, foto gitu, selfie. Saya bilang saya sudah mantan, nggak apa-apa mantan juga. Seperti itu. Memang itu salah satu cara untuk PDKT ya, dengan masyarakat. Oke, Kang Aher terima kasih banyak, jazakallah khairan atas waktunya. Udah ngebajak nih Kang Aher di sini di kesibukan beliau di Munas ke-5 Partai Keadilan Sejahtera. Kang Aher, kami ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sekali lagi semoga Kang Aher sehat. Amin. Kemudian semua sekeluarga dan Allah berikan keberkahan semuanya.
kepada Kang Aher dan keluarga. Amin. Demikian pemirsa PKS TV, ngobras kita bersama Kang Aher. Kita akan ketemu di acara ngobras berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan komen dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk kita semua agar menjadi bisa lebih baik lagi untuk memberikan kepada sehingga PKS TV lebih dikenal lagi oleh masyarakat banyak di YouTube dan juga di kanal lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.